Selamat Paskah. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit, mengalahkan maut, memberi harapan dan sukacita kepada kita. Waktu kita bicara tentang Paskah, maka sebetulnya kita berbicara tentang bagaimana sebetulnya murid-murid setelah kematian Tuhan Yesus, murid-murid masih bergumul. Mereka masih sedih, mereka masih tertunduk hatinya. Karena apa? Karena sang guru yang mereka selama ini bersama-sama dalam pelayanan, mereka melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, dia kemudian mati. Mati. 3 hari Yesus memang sungguh-sungguh mati. Ini bukan pingsan, ini bukan suatu kepura-puraan atau rekayasa, tapi sungguh-sungguh mati. Sehingga pagi-pagi itu Maria Magdalena, Maria ibunya Tuhan Yesus, pagi-pagi mereka ke kubur. Lalu apa yang terjadi? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dan memberi pengertian pada saya adalah pagi-pagi kita datang untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan sudah menunggu kita di sana. Pagi-pagi mereka datang, ternyata Tuhan sudah bangkit. Tuhan justru menunggu mereka. Jadi saya pikir bahwa kalau kita berkata, Pak, saya datang pagi-pagi ke gereja. Bahkan kemarin ada seorang ibu datang jam 4 ke gereja, udah mau beribadah, sudah menyiapkan hatinya. Meskipun dia pagi-pagi datang, Tuhan sudah menunggu dia di sana. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya kalau kita datang pagi-pagi. Bukan sesuatu yang luar biasa juga kalau misalnya kita melayani Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kita, mengasihi kita. Sehingga kalau kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ini merupakan suatu semangat bagi kita. Dia bukan hanya bangkit, tetapi dia menunggu orang percaya untuk datang, untuk menyaksikan. Bagaimana kemudian orang berusaha sebetulnya, tentara Romawi berusaha menjaga di pintu kubur. Mereka berusaha menutup dengan batu yang sangat besar, sehingga kemudian batu itu terguling. Tirai bait Allah dikatakan kemudian menjadi terbelah menjadi 2. Kubur menjadi terbuka. Lalu mengingatkan kepada saya bahwa itulah tangan Tuhan. Bukan hanya membelah tirai, bukan hanya membuka kubur, tetapi surga terbuka bagi orang yang percaya kepada Dia. Ini sesuatu yang luar biasa sukacitanya. Maka kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kepastian keselamatan pada kita. Bahkan kita menjalani hidup kita ini bukan menjalani tanpa makna. Kita menaruh dengan suatu isi. Karena apa? Tuhan telah bangkit. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang saya akan baca buat kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus 15, 17 sampai 19 saya akan baca buat kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi menarik dikatakan di dalam ayat berikutnya, terutama ayat yang ke-54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kapan jerih payah kita tidak sia-sia? Ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit,
dan kita bersekutu menerima Dia dalam kehidupan kita. Maka kebangkitan Kristus adalah berita sentralitas dalam iman Kristen. Kebangkitan Kristus sentralitas. Jadi orang berusaha menggugat pada waktu itu, apakah benar ada kebangkitan? Apakah benar Yesus bangkit? Karena peristiwa kebangkitan ini merupakan peristiwa yang menurut orang Romawi ini berbahaya sekali. Sehingga kemudian orang menyampaikan berita-berita palsu bahwa Yesus nggak bangkit, tetapi mayatnya diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Lalu mereka menyebar berita-berita ini, membayar tentara-tentara supaya berita ini jangan menyebar. Tetapi meskipun demikian, ternyata yang namanya kebenaran tidak ada yang bisa membendungnya. Ini kebanggaan kita bukan hanya bicara tentang Yesus disalib, mati menebus dosa kita. Ini merupakan sesuatu yang penting, tetapi peristiwa yang lainnya yang lebih penting lagi adalah kebangkitan Yesus. Kalau Yesus cuma mati, dikatakan oleh Paulus tadi, sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Yesus cuma mati, kita ini masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus cuma mati, maka kita ini orang yang paling malang. Maka berita tentang kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat sentralitas, sesuatu yang utama dalam iman Kristen kita. Kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan kita telah bangkit, maka iman kita sebetulnya iman yang kosong. Kenapa saya katakan kosong? Berarti kita tidak punya pengharapan, dan kita sama-sama binasa. Jadi sia-sia kita nyanyi bagus-bagus kan? Sia-sia kita melayani, sia-sia bermusik bagus, sia-sia khotbah yang bagus, sia-sia datang ke gereja. Tuhan tidak bangkit. Kita ini semua menipu diri kita sendiri, karena Tuhan tidak bangkit. Tetapi Paulus berkata, syukur kepada Allah, karena di dalam Kristus kita mempunyai jaminan. Sehingga kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita, sia-sialah pelayanan kita. Saudara memberikan persembahan ke gereja menjadi sia-sia. Saya pikir mending berikan kepada tempat lain kalau kita tidak mengerti tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga sia-sialah kita hidup dalam hidup dunia ini, karena kita semua pada akhirnya orang yang malang dan akan binasa. Tetapi kebangkitan Kristus ini memberitahukan kepada kita bahwa kita mempunyai kemenangan, kita mempunyai jaminan, kita mempunyai kehidupan, bahkan kita mempunyai masa depan. Sehingga seorang Billy Graham berkata, di dalam Kristus kita bukan hanya mempunyai masa depan, tetapi di dalam Kristus kita tahu bahwa ada kemenangan terhadap masa lalu kita, terhadap masa kini kita, dan terhadap masa depan kita. Jadi siapa yang tahu tentang masa lalu kita? Tuhan. Dia bisa mengubah masa lalu kita. Siapa yang tahu masa kini kita, pergumulan kita? Bukan hanya pergumulan secara ekonomi, mungkin pergumulan secara pribadi, dosa di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu tentang diri kita? Tuhan. Siapa bisa mengubahnya? Tuhan. Tapi siapa yang bisa pimpin jalan kehidupan kita ke depan? Tuhan. Dan itulah jaminan kita. Sehingga kalau kita bertuhan, saya pikir sesuatu yang sangat indah. Kita masuk pada bagian berikutnya bahwa jadi ada 3 musuh yang terbesar kemudian yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam penyalipannya dia mengalahkan musuh yang pertama, dosa. Dosa kita telah ditebus, diangkut oleh Yesus, ditanggung oleh Dia. Sehingga pernyataan Yesus yang luar biasa, dia berkata, tetelestai, sudah selesai, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan kata lain, apakah kita ketika Tuhan Yesus sudah selesai menanggung dosa kita, kita boleh terus berbuat dosa lagi, boleh terus berbuat dosa lagi? Seperti ajaran Hyper Grace? Tidak. Sudah selesai artinya kita harus sadar bahwa dosa kita sudah ditanggung, harusnya kita berhenti berbuat dosa. Dan kalaupun kita berbuat dosa karena kesalahan, memang ketidaksengajaan ini dan itu, yang mungkin saja kita terpleset, tetelestai, itu sudah selesai. Sehingga pergumulan secara pribadi, bagaimana kita memang datang pada Tuhan memohon ampun di hadapan Dia. Ke gereja tertentu memperlakukan ada doa pengampunan secara pribadi, pengampunan dosa secara pribadi.
di hadapan Tuhan. Musuh yang pertama yaitu dosa. Dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menebus dosa kita. Kemudian berikutnya adalah kuasa yang ditaklukkan, yaitu setan, kuasa iblis. Sehingga iblis sebetulnya kalau kita memperhatikan film The Passion of the Christ yang dibuat oleh Mel Gibson ya, itu sesuatu yang sangat indah menurut saya. Bagaimana setan ini mengincar-ngincar supaya Yesus itu naik ke atas salib. Dia senang sekali. Dia tertawa karena Yesus kemudian masuk ke jalan yang menurut iblis sesuai dengan rencananya. Ternyata planning iblis justru dengan Yesus naik ke salib dihancurkan, dikalahkan. Dia tidak menang, ternyata yang menang adalah memang Kristus. Jadi siasat setan dihancurkan, dikalahkan. Sehingga bagi saya adalah lucu sekali kalau orang terus-terus bicara tentang setan. Karena seringkali ada pengkhotbah yang bicara tentang bagaimana mengusir setan, bagaimana mengusir setan. Sekali-sekali sih boleh ya. Tapi penekanannya bicara tentang ketemu setan, ada roh ini, ada roh itu. Saya pikir bukan itu bisnis kita. Kalau ada setan ya kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Tetapi jangan mimpi setan. Lalu di sini ada roh ini, di sini ada roh ini. Dia bisa menggambarkan roh ini begini. Tapi bagaimana? Pernah nggak secara pribadi dengan Tuhan itu ketemunya bagaimana? Hubungan dengan Tuhan itu bagaimana? Bermimpi bertemu dengan Tuhan bagaimana? Artinya jangan terlalu mengeluh-elukan setan. Jadi setan itu tidak punya kuasa lagi. Sehingga kalau kita masih takut tidur sendiri ya, takut dengan gelap, takut dengan kuburan, ya segera lawanlah iblis, lawanlah setan, maka dia lari daripada kita. Kalau betul kita anak Tuhan, maka kuasa yang terakhir yang dikalahkan apa? Yaitu maut, kematian. Kuasa yang paling orang takuti. Bukankah kita semua sebetulnya takut mati? Ya kan? Ada seseorang dikatakan setiap kali membaca Alkitab, kalau ada tentang kematian, dia selalu tutup kata kematian itu karena takut. Atau membaca buku ada kata kematian, langsung dia tutup. Tetapi kalau kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan ayat 26, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh kita dosa, kuasa kegelapan, kuasa setan, kerajaan setan. Tetapi musuh yang berikutnya adalah maut. Ini musuh yang akan kita hadapi. Memang kita akan mati, tetapi bagi kita orang percaya, mati bukan sesuatu yang menakutkan. Karena mati justru merupakan apa? Suatu langkah di mana kita masuk bersekutu dengan Tuhan. Kapan kita mati kita nggak tahu. Saya mati mungkin setelah ini bisa saja, atau besok atau kapan. Tetapi bisnisnya bukan kapan saya mati, karena memang saya tahu bahwa kemudian saya akan mati. Tapi bagaimana saya mengisi hidup saya, memperkenankan hati Tuhan, waktu saya mati, saya tahu bahwa saya sudah melakukan tugas tanggung jawab saya. Saya sudah hidup benar, menyukakan hati Tuhan. Maka, bukan takut matinya. Orang seringkali takut mati, tapi tidak takut hidup ya. Orang berani sekali hidup. Harusnya kita takut hidup. Bagaimana kita menjalani hidup lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih hati-hati, supaya hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Maka dalam bagian ini kita tahu kebangkitan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan. Kristus menang. Kristus menang atas dosa. Kristus menang atas kuasa kegelapan, kuasa setan. Kristus menang atas kematian. Sehingga apa yang bisa menakutkan kita lagi? Tidak ada seharusnya. Sehingga saya katakan tadi, tirai bait Allah terbelah, pintu kubur terbuka. Ia menunjukkan tangannya, bahkan lambungnya yang
di mana dia telah disalib, dipaku, bahkan pintu surga terbuka bagi kita, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Bahkan di dalam Mazmur 24 ayat 7 dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kita yang selama ini mungkin sudah menutup hati kita untuk Tuhan, maka bukalah hati kita untuk Tuhan. Karena angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, yang sudah tertutup maksudnya, supaya Raja kemuliaan itu masuk. Dan masuk Raja kemuliaan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, harapan bagi kita semua. Siapa di antara kita belum percaya pada Tuhan Yesus? Segera percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu Tuhan akan datang kapan, secara pribadi atau secara universal. Secara pribadi maksud saya, kita bisa saja dipanggil Tuhan secara pribadi. Terlalu banyak kisah, orang masih muda, orang sehat-sehat, tiba-tiba kita nggak nyangka ya, dipanggil Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir kalau orang sakit-sakitan, apalagi udah stadium ini, stadium itu, kita nggak usah menerka-nerka. Tetapi sebetulnya kisahnya bukan di situ, bahwa kemudian kita harus mempersiapkan diri. Entah kita nggak stadium atau stadium, kita harus mempersiapkan diri. Karena ketika Raja kemuliaan itu datang, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini? Apakah menyukakan hati Dia atau tidak? Sehingga Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kita semua. Yesus bukan hanya bergumul menghadapi salib, Yesus bukan hanya bergumul menghadapi kematian, tetapi semuanya kisah itu Dia lakukan untuk kita semua. Kalau Yesus mau memikirkan diri sendiri, nggak perlu Dia datang ke dunia, nggak perlu Dia menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan, menderita, diolok-olok, dianiaya, dihina, ke kayu salib, bahkan harus mati, kalau ingin memikirkan diri sendiri. Tetapi karena kisah kita semua, Dia ingin supaya kita menikmati hidup. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup itu bukan bicara tentang saya berhasil dalam dunia. Oh, saya sekolah, saya jadi anak pintar, saya kerja, karir saya bagus, atau saya pelayanan, banyak orang yang kemudian mendengarkan khotbah saya. Bukan. Tetapi lebih daripada itu adalah supaya kita ini mempunyai hidup. Hidup di dalam Kristus, hidup bersekutu dengan Dia di dalam dunia ini, bahkan nanti di dalam kekekalan sana. Sehingga hidup berkelimpahan bukan hanya hidup jasmani yang terpenuhi dengan ini dan itu, tetapi hidup berkelimpahan bagaimana saya memiliki suatu sukacita, suatu kedamaian, bahkan satu jaminan dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak gentar melakukan hal apapun. Saya tahu karena Tuhan Yesus sudah menang. Jadi kelihatan sekali kalau orang sudah menikmati kelimpahan di dalam Tuhan, kelihatan sekali hidupnya, bagaimana dia mengerjakan apa-apa dalam hari-hari hidupnya. Dia bukan hanya menatap ke bawah, tetapi dia menatap ke atas, karena dia tahu tugasnya dari atas, tugas yang bukan dari manusia. Ya, sehingga kalau saya berpikir tentang pelayanan, kalau saya memikirkan tugas dari manusia, wah, saya akan kecewa, saya akan kecut ya, putus asa, berhenti. Tapi saya tahu tugas saya dari atas. Kadang-kadang kita juga ya rasa bergumul, rasa ada sesuatu hal yang kadang-kadang membuat kita berpikir ini dan itu. Tetapi ingat lagi bahwa tugas ini bukan daripada manusia. Sehingga celakalah orang yang mengandalkan manusia kan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Kita tahu kalimat-kalimat itu. Kita tahu Yesus memberikan kelimpahan kehidupan kepada kita. Tapi waktu kita menjalani hari-hari dalam pelayanan, itu sesuatu yang tidak mudah. Hari ini kita mengucap syukur 1 tahun GPSK disertai Tuhan. Kita memulai dari satu perintisan yang sulit, pandemi. Kita mulai dari online. Jumlah orang tidak seberapa. Kami ketemu di Cibubur, saya hitung termasuk juga Elora waktu itu, cuma 12 orang. Langkah tertatih-tatih, dari uang yang nol sama sekali. Dari orang yang kita coba rangkul, coba ajak, berharap semuanya sehati. Tetapi dalam langkah itu nggak mudah juga. Semua yang kita pikirkan hampir meleset juga. Artinya, kalau saya berharap kepada manusia, ini nggak sampai pada titik ini. Ada saat-saatnya kita bergumul sangat berat. Tetapi ada saatnya kita menatap ke atas dan melihat, Tuhan, ini tugas daripadamu. Sehingga, kenapa Yesus tetap jalan? Kenapa dia kesalib? Kenapa dia kemudian bangkit? Kenapa memberikan kemenangan bagi kita? Supaya kita mempunyai pengharapan di dalam dia. Jadi kebangkitan Kristus adalah sukacita bagi kita semua. Sehingga sukacita ini harusnya kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengerti tentang kenapa Tuhan mati, tentang kenapa Tuhan bangkit. Peristiwa kebangkitan, peristiwa kematian. Bahkan Yesus lahir dari Maria saja orang udah ketawa luar biasa kan? Katanya, siapa bidannya? Kenapa dia berseru kepada Allah Bapa di surga? Nggak ngerti kisahnya. Karena apa? Ya karena memang nggak ngikutin bagaimana pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa. Tapi kalau kita udah ngerti, aduh tertunduk luar biasa. Bagaimana mungkin ada Allah yang mau menjadi manusia, yang menyelamatkan kita orang yang hina. Jadi tetapi ya kita bersyukur, kita berbahagia, kita bisa mengerti kenapa Yesus datang ke dalam dunia, kenapa Yesus disalib, kenapa Yesus bangkit. Dan kita berbahagia lagi, kenapa saya melayani Tuhan, kenapa saya ada di hari ini. Jadi saya berpikir kenapa saya ada di titik ini. Ya sekali lagi karena Tuhan mempunyai maksud. Saya dengan Kak Leci ada kisah waktu pandemi kan, dengan Pak Philip. Bagaimana kami harus menguburkan orang sampai larut malam. Dan setelah pulang dari situ saya kena. Dan hampir juga lewat. Dan peristiwa itu saya pikir adalah peristiwa yang luar biasa. Pada titik itu, waktu kita hampir berhadapan dengan maut, kita tahu juga ternyata kita bukan orang yang luar biasa. Yes. Meskipun secara iman kita tahu kita datang kepada Tuhan dan kita akan berjumpa dengan Tuhan, tetapi tetap doa kita kalau boleh Tuhan, jangan cepatlah. Masih ada anak, masih ada istri. Ada alasan lagi kan, oh Tuhan ini pelayanan kan masih baru, kenapa cepat-cepat gitu kan, kalau boleh negosiasi dulu. Ya tetapi ada maksud Tuhan. Saya pikir kalau Tuhan sudah panggil saya waktu itu ya memang waktu Tuhan juga. Tetapi kalau saya masih ada di titik ini ya itu juga anugerah Tuhan. Jadi bahagia bagi kita adalah pada titik apapun kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga Paulus berseru dengan suara yang lantang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jangankan kemenang maut itu, sengat aja nggak ada. Sehingga maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nggak perlu takut dengan kematian. Meskipun ada kegentaran, kita berhadapan dengan itu. Ya saya nggak berkata bahwa kita nggak ada gentar, pasti ada gentar. Tetapi titik itu adalah titik sedikit kelam, tetapi langsung terbuka cahaya karena kita bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Dalam bagian ini, Kristus ingin berkata, kalau berjalan dengan Dia, kita tidak perlu takut, karena Dia telah hidup, Dia telah menang. Sehingga Paulus berkata, kalau saya hidup, hidup adalah Kristus. Kalau saya mati, itu adalah keuntungan. Nggak gampang ya?
Kalau hidup Kristus, wah puji Tuhan. Mati keuntungan, aduh, rasa-rasanya nggak untung. Tapi bagi orang yang nggak percaya, tapi bagi kita yang percaya untung juga. Karena waktu kita mati, kita bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Sehingga Roma 14 ayat 8-9 dikatakan, sebab kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Sama seperti Yesus, hidup diserahkan kepada Allah Bapa di surga, mati diserahkan kepada Allah Bapa di surga. Jadi kisah kehidupan sampai kematian dipersembahkan, mengharumkan, memuliakan nama Allah Bapa di surga. Bagaimana kisah kehidupan kita? Bagaimana kisah kehidupan kita dalam hidup kita? Bagaimana kematian kita? Apakah memuliakan nama Tuhan? Yesus, kehidupan memuliakan nama Tuhan. Kematian memuliakan nama Allah Bapa di surga. Saya harap kita hidup memuliakan nama Tuhan, dan mati juga memuliakan nama Tuhan. Artinya jangan sampai mati, orang kemudian tahu tentang kisah kita. Selama hidup ternyata kita penuh dengan sandiwara yang kita tutupi. Tapi setelah kita mati terbuka semua. Nah, jangan seperti itu. Atau waktu kita hidup sepertinya kita luar biasa dengan Tuhan, tetapi secara pribadi waktu kita mati Tuhan katakan, saya tidak kenal engkau. Sehingga Matius 7 berkata, mereka berkata, saya bernubuat demi namamu, saya mengusir setan demi namamu, saya lakukan ini dan itu demi namamu. Oh, orang-orang dengar kan? Wah, bagus sekali dia ini, Pak Pendeta ini, kau ini semua dilakukan dalam nama Tuhan. Memberi kepada orang dalam nama Tuhan, berkorban dalam nama Tuhan, kunjungan dalam nama Tuhan. Tapi waktu saya datang pada Tuhan, Tuhan katakan, enyalah engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Artinya kisah kita ini nggak elok. Tampil dilihat orang begitu saleh luar biasa, tetapi ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, enggak, saya nggak kenal engkau. Nah, ini paling malang ya, sedih sekali. Maka hidup yang berbahagia, hidup yang berharga, hidup yang dipersembahkan pada Tuhan secara penuh. Hidup kita, mati kita menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita mati Tuhan berkata, datanglah anakku yang setia, duduklah di meja perjamuan bersama dengan aku. Jadi kalau saya tanya, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena pada hari Minggu Yesus bangkit. Kenapa kita nggak hari Sabat, hari Sabtu? Karena bagi orang Kristen, hari Minggu adalah di mana kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit, Dia telah hidup, Dia telah mengalahkan maut. Jadi perayaan ketika kita ibadah hari Minggu ini mengingatkan pada kita, harusnya saya mati, tapi saya hidup karena pekerjaan Kristus. Kemudian mengapa Yesus yang adalah Allah sendiri, lalu Dia mati? Ini pertanyaan begitu banyak disampaikan orang. Apalagi orang yang suka menjudge, lalu ngenyek terhadap kekristenan. Mereka itu suka berkata, kalau Dia Allah, kenapa kemudian Dia mati? Yang pertama, kalau Dia bukan mati, pasti kita yang mati. Tapi kalau kita yang mati, tidak ada berharganya. Memang kita harusnya mati, upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mati karena menggantikan kita, sehingga kita diperkenan oleh Bapa di sorga. Sehingga Yesus mati bagi kita. Dia hidup, ya kalau kita mati, ya nggak akan bangkit lagi. Sehingga apa hebatnya kita mati kemudian? Misalnya saya mati dalam satu pelayanan, tapi tidak berserah pada Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, apa gunanya? Tidak ada. Maka kekristenan selalu sentralitasnya adalah Kristus, berpegang pada Kristus. Kalau kita mati karena kita sendiri, kalau kita hidup karena kita sendiri, di hadapan Tuhan itu nothing. Maka tidak ada gunanya. Pasti kalau kita mati karena diri kita sendiri, kita dimurkai oleh Bapa di surga. Kalau kita mati, ya kita akan mati konyol dan tidak layak di hadapan Dia. Maka pernyataan saya adalah satu-satunya pribadi yang layak
yang boleh naik ke salib dan yang boleh bangkit mewakili semua kita ialah Kristus. Satu-satunya pribadi yang boleh mati, yang boleh bangkit. Sebelumnya tidak ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, sehebat apapun, mereka tidak pernah disalibkan mewakili semua umat manusia. Mereka tidak pernah bangkit mewakili umat manusia. Sehingga dia ditentukan Allah sebagai pribadi yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Waktu dia bangkit, maka semua kita akan bangkit daripada kematian, menikmati kehidupan. Tapi sebelum dia bangkit, tidak ada seorang pun yang bisa bangkit dengan sendirinya. Maka dalam bagian ini kita harus memperhatikan secara serius kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya, oh dia bangkit Pak ya, bukan hanya itu, tetapi ada satu makna yang dalam. Maka syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini kalimat berikutnya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan menebus dosa kita, setelah Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, membawa kehidupan bagi kita, maka kita diajak untuk berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena ada harapan. Berdirilah teguh artinya dalam kondisi apapun jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Karena apa? Ketika kita berdiri teguh dalam iman yang kita tahu itu benar, maka itulah kekuatan kita. Sehingga kenapa murid-murid terus memberitakan Injil? Kenapa bapak-bapak gereja terus mempertahankan kebenaran? Kenapa gembala, penginjil-penginjil, guru-guru Injil sampai hari ini terus berdiri teguh pada pengajaran firman Tuhan? Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka percaya. Meskipun seperti Paulus disesah, dipukul, dianiaya, kapal karam, dipatuk ular, bahkan kepalanya kemudian dipenggal, dia enggak goyah, karena dia tahu siapa yang dia percaya. Berdiri teguh dalam iman kita. Jangan karena pacaran kemudian beralih agama kepada agama yang lain. Jangan karena jabatan beralih agama kepada agama yang lain. Itu terlalu kecil. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan itu enggak tergantikan. Mau kita gantikan dengan peluh, mau kita gantikan dengan uang kita, enggak bisa. Itu hanya bisa dikerjakan dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya tetaplah setia di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Karena Tuhanlah kebenaran. Dalam segala peristiwa yang Dia izinkan kepada kita, itu merajut kehidupan kita untuk menyukakan hati Dia, mengukir hidup kita untuk sesuai dengan kehendak Dia. Maka jangan marah. Saya belajar kadang-kadang memang suka jengkel juga. Kita sudah berusaha ini dan itu, kadang-kadang ada saja yang terjadi. Tapi ternyata ini juga jangan kecut hati, jangan goyah, tetap setia, tetap jalan, lakukan semuanya dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita kok sampai selesai. Masa kita nggak giat dalam pekerjaan Tuhan? Ada seorang mentor berkata, Pak, sebetulnya api yang membakar hidup kita ini, yang pertama setia. Kalau kita setia, maka itulah kobaran api yang akan terus menyala. Berikutnya adalah semangat. Harus semangat. Karena itulah modal bagi kita. Kalau sedikit-sedikit lesu, nggak ada semangat, ya bagaimana hidup tetap jalan? Lalu bagaimana orang itu rajin lakukan ini dan itu, berpikir ini dan itu, ada ide ini dan itu, giat selalu. Artinya kita setia, kita semangat, kita rajin memikirkan hal yang baik tentang suatu pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Giat selalu. Orang yang giat selalu punya cara untuk berpikir tentang sesuatu yang baik.
Sehingga saya pikir ya, kami nanam beberapa tanaman di rumah. Saya kadang-kadang suka berpikir bagaimana ya cara menanam sesuatu yang mendatangkan kupu-kupu. Ya kan? Ada tanaman tertentu yang bisa mendatangkan kupu-kupu. Ada tanaman tertentu yang bisa mengusir nyamuk. Ada tanaman tertentu yang bisa mendatangkan burung-burung. Jadi kita coba pikirkan, artinya maksud saya, kalau kita giat, semangat, rajin untuk suatu pekerjaan Tuhan, pasti ada ide-ide bagaimana kita lakukan ini dan itu yang terbaik. Dalam keluarga juga, bagaimana kita lakukan ini dan itu yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi dalam persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan nggak boleh putus. Artinya Tuhan harus menjadi utama dalam kehidupan kita. Tuhan harus ada di sana. Tuhan harus dilibatkan. Tuhan harus menjadi pemimpin, menjadi jawaban atas masalah kehidupan kita. Karena memang persekutuan dengan Tuhan itu bukan hanya bicara, oh saya datang ke gereja, saya memuji Tuhan, saya dengar khotbah, saya berdoa, saya memberikan persembahan, setelah itu pulang. Tidak. Tapi persekutuan dengan Tuhan, relasi. Apa yang saya bangun di sana? Apa yang saya isi di sana? Apakah kita mengizinkan Tuhan memimpin saya? Melibatkan Tuhan dalam semua kehidupan saya? Waktu lancar saya, waktu tersulit dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kita sudah berdiri teguh, tidak goyah, kita setia, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, Alkitab berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam Kristus, jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Maka pikirkan, kalau kita mau berhenti, kita mau menyerah, pikirkan kembali. Sebetulnya apa yang kita kerjakan sampai kepada titik ini nggak pernah sia-sia. Kalau betul itu kita kerjakan untuk Tuhan, maka kerjakanlah semuanya dengan yang terbaik, sesuatu yang maksimal. Karena apa yang kita kerjakan ini Tuhan sendiri yang menilainya. Jadi jangan sembarangan juga. Maka saya khotbah jangan sembarangan. Saya datang ke gereja jangan sembarangan. Saya melayani Tuhan jangan sembarangan. Karena yang saya kerjakan ini nggak ada sia-sianya. Mungkin secara manusia kadang-kadang kita lihat, sia-sia ya saya ngasih ke dia. Ternyata tidak sia-sia. Sia-sia ya saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata nggak sia-sia. Nggak ada sia-sia dalam Tuhan. Kecuali kita di luar Tuhan, itu sia-sia. Ya saya mau katakan lagi bahwa di dalam Tuhan nggak ada yang sia-sia. Kita berkeluarga tidak sia-sia. Kita bekerja tidak sia-sia. Kita melayani tidak sia-sia. Kita hidup pun tidak sia-sia. Ada orang kemudian mau mengakhiri hidupnya ya, karena putus pacar dengan pacar, karena gagal dalam usaha, lain sebagainya. Rasa sia-sia. Nggak ada sia-sia kalau betul di dalam Tuhan. Maka orang yang berbahagia, orang yang mengerti tentang pekerjaan salib, orang yang mengerti tentang kebangkitan Tuhan, dan orang yang mengerti tentang bagaimana mengisi hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah bangkit bagi kita. Apa alasan bagi kita? Sebetulnya nggak ada alasan. Alasan bagi kita adalah mengisi hidup kita yang terbaik. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Jadi kita bersyukur, memuji Tuhan. Kristus telah bangkit dan kita menang. Hadapi hari-hari kehidupan kita dengan memandang kepada Kristus. Jangan menjadi orang yang cengeng. Bertarung menghadapi kehidupan memang tidak mudah, tapi ketika kita sadarkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan akan pimpin kehidupan kita. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Isilah kehidupan kita. Mari kita berdoa.